Matur nuwun jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu silakan tarik nafas. Tahan sebentar. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulangin Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur ketika diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan oleh Allah. Berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah salihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Faqala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Alhamdulillah setelah 1 tahun kita tidak berjumpa, ya sekarang alhamdulillah ini 1 tahun kita nggak ketemu loh Bu. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan dalam majelis yang mulia ini. Seperti ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Guru-guru kita ngajarin kita hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Budiman itu trayek Bekasi Tasikmalaya Pangandaran. Ya, kemudian juga air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Nah, kayaknya aminnya belum kompak ini ya. Saya ulangi, kenapa ya? Karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, sholih-sholihah. Iman tak pernah surut dari ujian. Ada pantun, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Kenapa? Karena pahitnya kopi bisa kita nikmati. Manisnya janji bikin sakit hati. Gitu Bu ya. Bu, Allah pernah ingkar janji nggak? Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah menyisi janjinya. Orang yang menyatakan dirinya beriman itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Jelas kok ayatnya? Wala nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf. Sungguh Allah pasti akan menguji dengan rasa takut, cemas, gelisah, minal khawf wal ju' dengan kelaparan, wa naqsin minal amwal dengan kekurangan, kemiskinan. Termasuk kekurangan harta di sini Bu, maknanya bukan nanti bilang ini masa kekurangan harta, ini nyatanya musim buah banyak kok Bu. Ternyata ada penjelasan itu. Kekurangan buah-buahan itu kiasnya orang berdagang, boro-boro untung, modalnya aja nggak balik. Sedih nggak kira-kira? Nah, kekurangan harta miskin, kekurangan jiwa kematian, kekurangan buah-buahan maksudnya boleh jadi dia usaha ya, ikhtiar ya, kalaupun dia nggak untung ya hanya modal saja, itu masih mending. Tapi kan ada boro-boro untung modal aja nggak balik, nanti ngeri banget itu. Intinya Bu, Allah pastikan akan diuji.
Yang kedua kata Nabi, saya hafal hadisnya, ma min muslimin wa muslimatin, jadi ma ma'nahu. Ketahuilah tidaklah setiap muslim itu kecuali pasti dia akan diuji. Ini dengan uraiannya maksudnya boleh jadi uraiannya dengan fisiknya. Ada di antara ibu diuji dengan fisiknya, dengkulnya sudah enggak keker lagi. Ya, ada yang kalau duduk lama bangunnya bintang-bintang berkelip-kelip. Padahal saya yakin ibu-ibu ini dulu panjenengan saya yakin 25 tahun yang lalu mesti larinya kenceng-kenceng ini. Kalau sekarang yang nggak tahu sendiri lah Bu. Ya Allah, panas kepanasan, hujan kehujanan, banjir. Jangan nyinggung. Pokoknya ujian itu ada. Ada seorang istri diuji dari suaminya, ada suami diuji dengan istrinya, ada orang tua diuji dari anaknya, ada anak diuji dari orang tuanya, ada kakak beradik diuji dari persaudaraannya itu, dan bahkan ada ujian dari tetangganya. Ada yang diuji dengan fisiknya, ada yang diuji dengan usaha ikhtiarnya, bisnisnya, dan juga ada yang diuji dengan kekurangan. Berarti ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ujian itu nggak akan pernah surut. Kaidahnya gitu kan Ibu ya. Ungkapannya apa? Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Sekarang saya tanya, Ibu ingin senang terus atau susah? Ibu ingin senang terus atau susah? Nggak mungkin. Kalau Ibu mau senang terus, kapan Ibu dapat pahalanya sabar? Nah, Ibu yakin kan berarti kita nggak lepas dari ujian? Wong kacamata itu salah tempat aja jadi ujian Bu. Ada loh anak diuji dengan kepikunan orang tuanya. Pikun itu Bu, kalau dia berbuat kebaikan dicatat kebaikan. Tapi kalau dia berbuat dosa nggak dicatat dosa. Mau pikun? Pikun kalau berbuat baik dicatat kebaikan. Tapi kalau berbuat dosa nggak dicatat dosa. Bu, saya itu ngajar di satu keluarga kaya di Jakarta itu. Itu eyang itu ternyata sudah termasuk ada pikunnya. Tapi pikunnya eyang ini bagus. Setiap yang bertamu mesti dikasih duit. Iya. Jadi dia minta sama ibu itu, yang murid itu, Ustaz, nanti kalau eyang ngasih uang terima aja. Ibu ngerti nggak? Itu Bu, kalau kita nolak, mohon maaf ya, nggak usah marah dia. Kan bagus tuh. Jadi kalau nggak usah ya marah dia. Tapi kalau dia ngasih, terus kita terima, senang, alhamdulillah, makasih ya, dia bukan langsung. Berarti kalau sering ke situ, alhamdulillah tuh. Jadi ibu itu sudah nyiapkan duit sekepok 5.000-an tuh pokoknya. Jadi kalau datang itu kasih tahu 5.000. Kalau ustadznya enggak lah, enggak segitu lah. Baik, jadi hanya cerita ilmu tentang pikun. Ya. Jadi biar nggak pikun, gimana caranya? Sering baca Quran. Siapa yang sering baca Quran, hafal Quran, insya Allah nggak pikun. Yang kedua, sering datang ke majelis ilmu. Saya punya murid Bu, murid saya yang paling tua itu di Pondok Gede Permai itu umurnya persis ya 2 pekan yang lalu 90. Masih ngaji. Karena ibu itu memang sering ngaji, sering baca Quran. Karena ibu berdoa itu
Terus jangan sering marah. Sering marah itu bisa membuat cepat pikun. Terus yang sering buat pikun juga yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui? Ustaz jangan marah, Ramadan ya deh gak jadi. Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ini puasa? Kalau aja deh. Apa yang ibu ketahui dari 113? Apa yang ibu ketahui dari 113? 113 itu adalah setelah 112, sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Itu kan nggak boleh hasad iri dengki dendam kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ibu lihat kan? Orang tua, teman, saudara bilang, udahlah Jeng, ikhlasin saja. Sering kan dengar saya gitu? Maksudnya apa? Udah ikhlasin aja itu maksudnya apa? Memaafkannya, melupakan keburukan kesalahan dosanya, dan mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Memaafkan, melupakan keburukan dosanya, kejahatan, kezalimannya, atau mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Semuanya. Saya ulangi, ini pahalanya besar banget dong. Memaafkannya, melupakan keburukan kesalahan dosanya, dan mendoakan yang baik-baik. Mana yang berat? Memaafkan berat. Coba datang maafin itu berat. Kenapa Bu berat memaafkan? Nggak bisa Ustaz, karena sudah terasa ini sudah nggak bisa rasanya maafkan. Kenapa? Luka yang merasakan Ustaz. Allah pemaaf nggak Bu? Allah pemaaf nggak? Nabi pemaaf nggak? Istri-istrinya Nabi pemaaf nggak? Wanita yang solihah pemaaf nggak? Yang nggak suka memaafkan, yang mendendam setan atau iblis? Berarti yang nggak gampang memaafkan, yang berat memaafkan, itu yang diikuti siapa? Sudah sadar sekarang? Istighfar. Apa untungnya ibu? Apa untungnya ibu punya sifat hasad, iri, dengki, dendam? Siapa saja di antara kita yang memiliki punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, ketahuilah hasad, iri, dengki, dendam itu apa? Merusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Iya. Nauzubillah, makanya jangan deh. Mending maafin Bu. Untungnya apa kalau nggak kita maafin? Andai kan dia masuk neraka, untungnya kita nggak ada. Tapi kalau kita memaafkan, kita malah dapat pahala, mengantarkan ke surga malah. Hamata? Nah, jadi mulai hari ini maafkanlah dia. Jadi kalau ada istri yang nggak baik sama suami, maka suami boleh nggak memaafkan? Sebaiknya suami memaafkan atau tidak? Ada istri yang kurang ajar, kira-kira suami sebaiknya memaafkan atau enggak? Wajib memaafkan atau enggak? Enggak wajib memaafkan, karena dia kelewat. Tapi kalau suami yang salah, istri mau memaafkan ya? Itu contoh dendam. Wala takunu
minal denggamin. Kalau suami salah ya maafkanlah dia. Loh, pahalanya besar kok. Pahalanya besar memaafkan suami. Kalau suami nggak memaafkan istri itu karena memang kesalahannya udah kelewat bu masalahnya. Gimana? Ramadan kok ya mancing gitu. Mbok sing sabar. Oke, alhamdulillah wanita-wanita yang soleh semuanya, amin. Saya lihat perhatikan ibu-ibu di sini, masya Allah ini semua wajah-wajah penanti adzan maghrib ini. Baik, sekarang kita masuk ke inti bu ya. Jadi ujian itu pasti. Sampai kapan? Sampai mati. Ayatnya kan jelas tentang ibadah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Berarti selama kita masih hidup itu terus tidak pernah lepas dari ujian. Sekarang perhatikan, Allah menguji kita terutama dengan dua hal saja. Apa dan apa? Kesenangan dan kesedihan, kesusahan. Ya, jawabannya cukup baik sekali, tapi mohon maaf bukan itu yang dimaksud. Ayo, Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Kalau lulus, surga. Apa? Kelapangan dan kesempitan. Tanggal berapa? Juga bukan itu yang dimaksud. Kesabaran dan keimanan itu bukannya sikap. Bersyukur dan itu juga termasuk sikap. Apa? Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Apabila lulus, surga. Nikmat yang mana? Ya Allah, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Kebaikan dan keburukan, Masya Allah. Ini bagus juga jawabannya, tapi mohon maaf juga bukan itu yang dimaksud. Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Kalau lulus surga, pasti dengan izin Allah. Jadi tadi kok belum ada yang pas, gimana sih? Allah menguji kita hanya dengan perintah dan larangan. Gak usah pakai panjangan nanti. Perintah dan larangan. Kalau kita perintah itu kita bisa tunaikan, larangan itu kita tinggalkan, surga. Jin apa Jin? Soal kaya, miskin, kebaikan, keburukan, tetap perintah dan larangan. Paham ya? Kalau kita perintah, tadi saya katakan kalau dengan ujian tadi perintah dan larangan lulus surga, beruntung kita. Lihat surat An-Nur. Ayatnya sekalian atau mau cari sendiri? Surat An-Nur, surat 24. Ayatnya sekalian atau manja banget. Ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum
ayaqulu sami'na. Monggo. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sami'na, ini orang beriman. Kalau nggak beriman, sami'na wa asaina, kafir. Kami dengar, kami langgar. Kalau yang agak mending, sami'na wa pikir-pikirna. Masih mau mikir. Yang gablek, sami'na wa tenang-tenangna. Baik. Yang ketiga poinnya tadi bentuk ujian, dan Allah menguji dengan dua hal saja. Sekarang tujuan Allah menguji kita manusia. Tujuan dari ujian apa? Tujuan dari Allah menguji kita ada dua. Al-Ankabut 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu aytraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Jadi Allah menguji kita dengan apa? Allah menguji kita dengan tujuan dua hal. Yang pertama apa? Bacakan Al-Ankabut 2 ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim 2 ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Maha benar Allah dengan segala. Paham maksudnya ini Bu? Jadi tujuan Allah menguji kita ini yang pertama adalah untuk diketahui benar atau palsu iman. Ujian itu untuk membuktikan benar nggak iman kita nih, benar imannya atau palsu iman. Sekarang ini yang palsu-palsu banyak loh. Nabi palsu ada. Kalau hanya alamat palsu aja untuk apalah Bu. Ijazah palsu ada. Gigi palsu. Jadi kita, Ibu tahu kan namanya emas itu dibakar itu untuk ini logam, loyang atau emas itu ada ujiannya. Suami istri itu Bu ujiannya sama. Apakah dia termasuk istri yang mencintai suaminya, suami yang mencintai istrinya? Ujiannya cuma yaitu untuk mengetahui kesetiaan cintanya itu seorang suami dan istri itu yang ketika datang ujian dan godaan. Kalau godaan itu misalkan seorang wanita ada yang meraih dia dari sisi fisik, dari sisi finansial lebih dari suaminya, dia tergoda. Berarti dia tidak setia sama suaminya. Atau ujian suaminya jadi jatuh sakit, stroke dan lain sebagainya. Sejak itulah istrinya marah terus. Doanya kapan kamu mati, kapan kamu? Ini berarti dia nggak setia. Bu, ini saya cerita. Ini kan Ramadan ini. Jadi betul-betul saya terharu Bapak ini. Waktu saya jadi tour leader haji umroh, ya 2022 itu, atau yang 2017, saya lupa tahunnya, tapi kasusnya Bapak itu sendiri Bu, di pesawat bareng saya. Saya tanya, Bapak kok sendiri? Iya,
Tadinya dia nggak ngerti kalau saya ustaz, tapi akhirnya ngerti lah. Iya Pak, saya sendiri. Kenapa? Kok istri nggak dibawa? Dia cerita, Ustaz, istri saya itu sakit stroke sudah 8 tahun. Bolak-balik istri saya itu nyuruh saya nikah lagi. Terus Bapak kenapa nggak nikah lagi? Boleh saya tahu Pak jawaban Bapak ketika istri Bapak mengatakan, Pak kamu nikah lagi aja Pak, aku nggak bisa melayanimu, aku nggak bisa berbuat apa-apa, tapi cari yang wanita yang baik, wanita yang solihah. Ini Bu yang menjadikan saya terharu nih. Bapak itu jawab, Ma, aku menyayangi mencintaimu itu baik kamu sehat ataupun kamu lagi sakit. Andaikan aku nikah lagi nanti, kalau memang Allah mentakdirkan kau mendahului aku. Jadi dia nggak mau nikah lagi karena apa? Padahal suaminya Bu mengatakan, ibu ini istrinya ini udah nggak bisa berbuat apa-apa deh, sakit stroke kelas berat, nggak bisa ngelayan dada, nggak bisa. Tapi si bapak tadi mengatakan, Ma, aku menyayangi mencintaimu itu baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jarang tuh Bu suami yang kayak gitu tuh. Jarang tuh. Nah ibu makanya kalau ada temannya, tetangganya, saudaranya kok ada suami yang dia gak baik sama istrinya, ada suami yang menzalimi istrinya, ada suami yang poligami ya dengan kezaliman, tapi sebaiknya si istri buatin kopi dicampurin dengan doa cyanida, dengan doa mudah-mudahan menjadi ruqyah. Ini saya kasih tahu ilmunya. Nih Bu, saya kasih tahu ilmunya. Jadi kalau ada suami yang zalim, apalagi diam-diam dia nikah lagi, terus tahu, oh sama marah. Jangan marah merugikan diri sendiri. Ibu baikin saja. Ya Allah Pak, Papa kayaknya Masya Allah sekarang ya. Kok Mama baik sih? Nah, kenapa emang ya? Mama udah tahu kalau aku udah tahu banget. Jadi aku fotonya simpan. Mama tahu. Iya. Kok Mama nggak marah? Ngapain marah? Kan sudah takdir Allah, Papa nikah lagi, sudah nikah lagi. Cuman satu aja Pak, Papa ini setia nggak sih sama aku sama anak-anak? Ya setia. Cuman kemarin tuh aku nggak niat, memang udah nggak usah diceritain itu. Ya ada kalau Papa memang betul-betul sudah terjadi, buktikan cinta Papa sama aku sama anak-anak. Maksudnya apa Mak? Ya rumah ini atas nama aku biar tenang, aku juga. Terus apalagi Mak? Itu sekalian itu kontrakan ke aku, itu sekalian warung itu, kendaraan itu udah. Damainya atas nama kamu ya, alhamdulillah, makasih ya Pak ya. Besok hari Papa pergi dari rumah ini. Loh kalau enggak Ibu rugi sendiri. 37 tahun setengah membersamainya, enggak dapat apa-apa. Capek. Buang energi. Nyakitin hati. Datangin penyakit. Mempercepat mati. Deal? Kalau untung mesti deal. Baik. Allah menguji kita, Allah menguji kita dengan dua tujuan. Yang pertama agar diketahui benar imannya atau palsu imannya. Yang kedua, alladzi khalaqal maut